Eh, Pertanyaan yang pertama, menjelaskan dampak ekonomi bagi masyarakat terhadap virus corona. Selamat pagi guys semua. Ini menjelaskan apa sih dampak ekonomi bagi masyarakat karena adanya COVID-19. Seperti kita lihat sekarang, orang sudah dilarang untuk beraktivitas luas di lingkungan luas, hanya kegiatannya lebih banyak dari ke rumah. Tentunya pasti perekonomian akan melambat. Kenapa? Daya jual orang pasti menurun karena tidak ada jual beli yang melibatkan aktivitas orang banyak. Kemudian juga orang lebih banyak di rumah, tidak kemana-mana. Secara transportasi juga pasti akan menurun. Secara aktivitas di luar juga menurun. Secara aktivitas pembelanjaan juga menurun. Yang kedua, menjelaskan dampak sosial di dunia nyata dan dunia maya. Oh, jelas sekali. Orang lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata sekarang. Karena lebih banyak untuk berada di dalam rumah, memantau kondisi COVID-19, baik dari berita-berita dari pemerintah ataupun yang lucunya banyak yang bermain-main hoax gitu loh. Melihat-lihat viral, lucu-lucu. Tapi ada manfaatnya juga, bisa berkumpul dengan keluarga, menyatukan keluarga, bisa lebih akrab lagi, bisa lebih banyak proaktif antar keluarga juga. Nah, itu di dunia nyata. Di dunia maya, anak-anak lebih banyak juga kadang-kadang main HP, main game, lihat-lihat yang lucu-lucu, viral-viral sehubungan dengan COVID-19. Yang keempat, apakah setuju jika diterapkan kondisi lockdown oleh pemerintah dan mengapa? Oh, pertanyaannya nomor 3 dulu dong. Pertanyaan nomor 3 itu menjelaskan apa saja usaha-usaha warga RT RW. Ya, jelas-jelas lah. Usaha pertamanya melakukan pembatasan kalau ada di klaster atau di perumahan, itu memberlakukan pembatasan orang masuk. Kalau masuk juga harus disterilisasi dulu. Kemudian juga adanya penyemprotan desinfektan di beberapa klaster-klaster atau perumahan-perumahan. Itu yang telah dilakukan di banyak-banyak perumahan ya. Nomor 4 yang tadi, apakah setuju jika diterapkan kondisi lockdown oleh pemerintah dan mengapa? Oh ya. Ini lockdown artinya kalau diplesetkan itu mengunci dan jangan dikunci. Lockdown. Tapi artinya lockdown itu mengunci. Kalau mengunci 100% tentunya ya kita tidak mati gara-gara COVID, tapi mati gara-gara pusung lapar. Nah, di lockdown mungkin yang dimaksud dengan pemerintah itu adalah pembatasan yang sangat strict gitu ya. Itu yang akan dilakukan pemerintah sepertinya. Karena bahan-bahan makanan pasti akan diizinkan masuk, ada hal-hal penting yang sehubungan dengan kondisi negara pasti akan dikasih masuk, tapi akan dibatasi semua kegiatan-kegiatan yang mengundang orang banyak ramai, hiburan, main-main ke kafe, main-main ke mall. Nah, itu harus di lockdown semua. Yang nomor 5, sebutkan beberapa usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penularan COVID-19. Adakah bentuk perubahan pola pikir, perilaku yang terjadi di rumah, dan sebutkan. Oh, tentulah semua orang takut dengan hantu corona gitu ya. Karena orang dihantui oleh COVID-19 atau corona. Jadi semua orang melakukan hal-hal bersih-bersih. Seperti di rumah nanti ada gambarnya, memberikan tempat cuci tangan di luar sebelum masuk, terus ada juga hand sanitizer di rumah, di wastafel setiap aktivitas makan atau menggunakan tangan untuk makan, selalu di rumah lebih disiplin. Walaupun sebelumnya memang disiplin, tapi sekarang
disiplinnya lebih takut gitu ya, lebih takut dengan kondisi COVID-19. Pola pikirnya itu kalau kebetulan juga terpaksa harus keluar, nyampe ke rumah itu di rumah ditetapkan harus mandi, bajunya harus langsung dicuci di mesin cuci, mandi dulu, terus baru beraktivitas bercengkrama dengan keluarga atau dari di keluarga gitu ya. Itu yang terjadi di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Juga di rumah juga semprot untuk disinfektan sendiri secara mandiri. Dan yang nomor 6, apa pesan saran dari keluargamu untuk masyarakat Indonesia? Oh ya, jelas ada pesannya. Corona ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Sudah dipastikan 100% pasti ada hikmahnya. Seluruh dunia harus mengambil semua hikmah ini sehingga kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Sarannya, selalulah berpikir positif untuk kedepannya, jangan berpikir negatif bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Presiden tentunya akan sudah memikirkan hal yang terburuk dan mengantisipasi. Kita percayakan kepada pemerintah, dan kita harus melakukan berprediksi baik terhadap nasib kita ke depan ataupun nasib negara. Tetap waspada terhadap COVID-19, terhadap penularannya. Ya tetap waspada, tapi jangan berlebihan atau terlalu ketakutan seperti kita melihat hantu. Jadi jalankan kehidupan kita untuk sementara mungkin sesuai dengan instruksi pemerintah. Kita di rumah dulu, kita jalani kehidupan di rumah. Nah, nanti pasti COVID-19 akan mereda, perekonomian akan membaik lagi. Mungkin Indonesia akan lebih maju. Semangat terus menghadapi COVID-19. Kita akan jauh lebih baik nantinya. Amin. Akhir nomor 7, apa hikmahnya dari COVID-19 terhadap bumi? Oh, ini sudah pasti. Dengan adanya COVID-19 ini, Jakarta jadi sementara macetnya hilang. Jadi Jakarta direset lagi, udaranya direset lagi menjadi segar lagi. Nanti kita mulai lagi dengan aktivitas seperti biasanya. Itu di Jakarta. Tapi di seluruh dunia pasti terjadi juga di daerah mana yang Italia sampai sungai-sungainya kelihatan dasarnya. Ya, mungkin salah satu hikmah dari COVID-19 itu membuat reset kembali di alam kita, sehingga alam kita itu kembali ke normalnya lagi untuk nanti kita bisa beraktivitas lebih segar lagi. Terima kasih. Sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.